Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, izinkan saya di Hidayat menyapa Anda dan mendoakan kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi kita, merahmati kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Terlebih saat ini, saat saya menyampaikan informasi, Alhamdulillah, ini berada di hari Jumat, tanggal 11 Ramadan tahun 1442 Hijrah. Semoga Jumat ini lebih berkah, lebih baik, lebih mulia dibandingkan hari-hari sebelumnya. Izin untuk meraih keberkahan dimaksud, kita berikhtiar. Di antara ikhtiar itu, Alhamdulillah, kita punya informasi bagus saat ini, istimewa, hadirnya pesantren virtual. Dan mungkin pertama, ya, boleh jadi pertama yang disampaikan di Indonesia atau bahkan di dunia, yang secara formal. Ya, formal akan menghimpun teman-teman mengajak belajar Islam dengan konteks yang khusus, masuk pesantren ya secara online. Kita perkenalkan Mira, ya, Mira Ma'had Islam Rafi'atul Akhyar, yang diharapkan semua yang belajar di sini bisa meningkat keilmuannya, kedekatannya dengan Allah dan berubah jadi lebih baik. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ya kuntum khaira ummah. Ya, jadi lebih bagus, umat yang baik, lebih mulia, ilmunya banyak meningkat. Mira ini teman-teman sekalian insya Allah akan menghimpun siapapun yang ingin belajar tentang Islam tanpa batasan, sepanjang dia bisa mengikuti dan belajarnya formal. Ya, ada pembelajaran khusus, ada materi-materinya dari mulai akidah sampai dengan fikih, muamalah, bahkan sampai ke bahasa Arab. Ya, itu akan dihubungkan lewat sistem yang khusus dan pengajar-pengajar dari dalam dan luar negeri. Baik saya sendiri tentunya yang terlibat, ada yang nanti dari Al-Azhar, dari tempat-tempat lain juga terhubung dengan kita semua dalam pesantren Mira Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar. Insya Allah ini akan diluncurkan secara formal tanggal 17 Ramadan. Dan untuk masuk ke sini teman-teman sekalian, sederhana sekali. Ya, sederhana sekali. Teman-teman bisa masuk melalui registrasi yang nanti admin kami akan menyampaikannya melalui aplikasi Waha Corner. Jadi yang di sini ada Waha Corner. Ya, di Waha Corner itu nanti ada paket ini 5 buku yang memang kami siapkan untuk belajar, ya, di Mira khususnya, yaitu nanti ini penuntut ilmu, catatan penuntut ilmu spesial Ramadan, karena nanti Mira akan kita launchingkan tanggal 17 dan persiapan belajar. Ya, nanti ada di sini sebagian materinya, kemudian khusus bahasan tentang puasa, dan selebihnya adalah 3 terkait dengan paket menghafal Al-Quran. Ya, nah, memang ada infak sedikit di sini, tapi itu pun akan dikembalikan kepada jariah kita. Anda dapatkan lewat Waha Corner, dan yang telah mendaftar ada sekitar 4.000 orang yang masuk sampai dengan hari ini kurang lebih. Itu akan otomatis oleh admin kami akan dimasukkan di input datanya dan disampaikan formulir untuk diisi. Jadi teman-teman yang menerima formulir di situ, teman-teman akan ditawarkan untuk bergabung. Kalau Anda berkenan silahkan. Dan nanti secara otomatis akan terhubung di Mira menjadi santri online, ya, Mira Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar, dan semua akan formal. Tanggal 17 Ramadan kita akan sampaikan informasinya secara detail insya Allah. Mudah-mudahan ikhtiar ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan basic pesantren formal pertama yang hadir di dunia online, dan nanti akan dikuatkan di offline-nya. Alhamdulillah kami telah dapatkan SK dari Kemenkumham juga untuk pendirian offline-nya di tempat yang kami sedang khususkan saat ini, dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Andi Hidayat mengajak Anda bergabung dengan Mira Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'du. Saudara-saudariku, semoga saya, Anda dan kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini saya sedang berada di lokasi pengembangan pesantren tahap pertama sebelum diantarkan pada tahap pematangan pendidikan para santri yang kami siapkan mudah-mudahan menjadi kadar ulama di masa depan. Alhamdulillah area ini yang teman-teman bisa saksikan adalah area pengembangan tahap 1 tingkat ibtidaiyah. Jadi konsep pesantren yang kami siapkan dan alhamdulillah kita kembangkan, kita mulai bahkan dari sejak KB ya, menemukan calon-calon ulama masa depan, kemudian berlanjut ke TK dengan menurunkan kurikulum dari Al-Quran dan hadis yang dikombin dengan sistem pendidikan nasional tentunya ya, sehingga mendapatkan 2 bagian secara langsung, baik pendidikan di tingkat nasional juga optimalisasi di tingkat syariat atau pendidikan agamanya. Dan ini adalah ruang
atau lahan yang teman-teman bisa saksikan untuk pengembangan tingkat ibtidaiyah. Jadi di ibtidaiyah ini nanti kita siapkan dasar-dasar keagamaan, khususnya Al-Quran sampai 30 juz. Kemudian insya Allah di wisuda di Mekah dan di Al-Madinah, Al-Munawwarah, yang akan dilanjutkan nanti tahap SMP atau Thanawiyah kalau di kita, kemudian Aliyah, SMA-nya. Satu tempat yang lain yang nanti kita akan ke sana untuk saya sampaikan juga sebagai pertanggungjawaban bagaimana teman-teman berwakaf di lahan dan pengembangan untuk pembangunan. Untuk yang ini, alhamdulillah kita sudah ada murid sampai di kelas tingkat 2 mau ke tingkat 3, jadi kita siapkan. Ini kita sedang buatkan kurang lebih 3 lantai ya untuk mengakomodasi proses pembelajaran calon-calon ulama kita, dan nanti insya Allah saya juga tunjukkan kepada teman-teman desainnya yang bisa Anda lihat ya berikut ini ditampilkan. Nah, ini lahannya teman-teman sekalian. Jadi alhamdulillah saat ini sudah dipasang untuk fondasinya ya, fondasi dasar tentunya. Ini sebelum pengurugan ada borpel terlebih dahulu, beberapa di teman-teman bisa lihat sudah dilubangi, dan kita sudah dapatkan juga sumber air yang cukup jernih, nanti kita bisa lihat. Dan ini yang sudah kami siapkan sampai dengan saat ini. Nah, untuk pembangunannya sendiri teman-teman sekalian ini membutuhkan dana kurang lebih ada 7 miliar rupiah ya. Mudah-mudahan dalam pengembangannya ada yang Allah titipkan kepada saya ataupun teman-teman semua untuk mewujudkan ini semua ya. Dalam setahun ini kita harapkan bisa selesai. Jadi saya mengajak teman-teman sekalian untuk berinvestasi, berwakaf, sehingga menjadi bagian dari gedung yang bisa menyiapkan kadar-kadar ulama ke depan, dan tentunya spesifik menjadi ahli Al-Quran. Bayangkan di sini akan terjadi anak-anak menghafal Quran sampai lulus ya, sampai 30 juz dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan berapa insya Allah pahala banyak bisa dialirkan. Pun demikian bagi saudara-saudariku yang akan menyekolahkan misalnya atau menitipkan anak-anaknya di sekolah kami bernama untuk ibtidaiyahnya ya, AIS, Akhyar International Islamic School. Jadi kelasnya udah internasional karena kita juga bekerja sama dengan kampus-kampus di Timur Tengah untuk kurikulumnya. Ya, ini sudah berjalan dengan Al-Azhar. Kami juga sedang koordinasikan dengan Madinah, dengan Ummul Qura, sehingga anak-anak SD ini itu sudah mendapatkan pendidikan dasar selevel dengan kampus-kampus tadi yang dasarnya ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan berjalan lancar. Sekali lagi saya mengajak teman-teman sekalian untuk membantu menyempurnakan bangunan gedung yang insya Allah tahun depan sudah kita bisa siapkan. Kurang lebih dana yang dibutuhkan 7 miliar rupiah, dan mudah-mudahan terkumpul dan bisa maksimal untuk kita bangun gedung, dan tentunya kita akan lanjutkan ke pesantren tingkat SMP dan SMA-nya yang nanti saya akan tunjukkan lahannya ke teman-teman. Dengan izin Allah di tahun ini akan mulai masjid dibangun untuk lahan yang mahad setingkat Thanawiyah atau SMP, dan tentunya ke depannya ada aliyahnya. Demikian teman-teman sekalian, dan satu lagi yang penting diingat bahwa di pesantren yang kami konsep itu dari KB kami siapkan ke TK, ibtidaiyah, SMP, SMA. Jadi investasinya hanya sampai dengan tingkat aliyah atau SMA di kita. Sedangkan S1, S2, S3 kami siapkan beasiswa sampai selesai doktoral dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkahi. Terima kasih. Bagi Anda yang berminat untuk berdonasi, Anda bisa sampaikan ke rekening berikut ini. Ya, langsung ke rekening Yayasan Quantum Akhyar Institute, sehingga dengan itu bisa dioptimalkan. Adi Hidayat dari lahan Akhyar International Islamic School. Semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah telah memberikan karunia begitu besar kepada kita dengan memberikan kesempatan pada kita untuk menunaikan ibadah siam di bulan Ramadan di tahun 1442 Hijrah. Izinkan kami, khususnya saya Adi Hidayat, ingin memberikan doa yang terbaik dan memohon kepada Allah semoga Ramadan tahun ini menjadi lebih mulia, lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Guna berikhtiar menuju kebaikan tadi, insya Allah channel Adi Hidayat Official akan menampilkan beberapa panduan-panduan dan juga motivasi-motivasi beribadah selama Ramadan. Di antara paket dimaksud, insya Allah selama bulan Ramadan akan ada edisi kajian Aku Suka, Ayo Kultum Sejenak untuk Berbuka. Setiap sore menjelang maghrib insya Allah. Ada murotal bersama keluarga besar STUAH, Sekolah Terbuka Usahakan Al-Quran Hafal,
yang akan diputar setiap hari 1 juz selama 24 jam insya Allah, yang membantu teman-teman ahli Al-Quran untuk bisa termotivasi dan menguatkan hafalannya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada insya Allah kajian juga pendukung semacam Kitabus Shiyam, hadis-hadis yang akan kita bahas terkait dengan esensi puasa, yang dengan itu mudah-mudahan memberikan kekuatan bagi kita dan kemantapan untuk menunaikan ibadah Shiyam Ramadan. Dan yang paling spesial insya Allah juga akan ada perlombaan musabaqah ya untuk teman-teman sekalian, khususnya dari kalangan adik-adikku, juga terbuka untuk umum. Nanti kami akan umumkan khususnya yang terkait dengan hafalan Al-Quran dan adzan. Insya Allah segera akan disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan Ramadan kita lebih bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adi Hidayat mewakili seluruh keluarga besar Quantum Akhyar Institute menyampaikan selamat menunaikan ibadah Shiyam Ramadan. Tetap semangat, rajin beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, Alhamdulillah terhubung kembali lewat kajian Madrasah Al-Imam Al-Bukhari. Hari ini telah sampai kita di tanggal ke-12 ya, bulan Ramadan. Tak terasa ini sudah 12 hari menunaikan ibadah Shiyam. Semoga seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shiyam kita, kemudian qiyam kita, salat, rukuk, sujud, dan terkhusus doa-doa kita semoga berkenan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pengabulan terbaik insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pun yang lebih penting adalah di antara itu semua, semoga dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tiada waktu berlalu bahkan berlangsung di hari-hari Ramadan 24 jam setiap hari kecuali menghadirkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang telah kita uraikan di pertemuan lalu. Bahkan ini disebut dengan Ramadan sebagai isyarat kepada kita, salah satunya Allah berkenan menggugurkan dosa-dosa, menghanguskannya seperti sinar terik mentari membakar dan menghanguskan setiap benda yang ada di sekitarannya. Alhamdulillah kita masih dalam kajian Kitabus Shaum karya Imam Al-Bukhari. Kini kita akan masuki bab ke-7 ya. Bab juga yang tidak kalah penting dari hadis-hadis terkait Kitab Shaum yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari, dan ini menjadi petunjuk yang penting bagi kita bagaimana mengisi rutinitas kegiatan Ramadan yang ditunjukkan atau bahkan digambarkan oleh Rasulullah SAW. Langsung saja saya kira ini kita berada di Kitab Shaum, kitab ke-30. Kalau yang kitabnya sama dengan saya seperti ini, nanti bisa dilihat di halaman 282 ya, sebelah kiri paling atas nih, bab yang ke-7. Kalau mungkin berbeda, yang Anda mungkin ada syarahnya ya, mungkin syarahnya Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani atau yang karya yang lain itu kan, silahkan dicek, disamakan babnya, bab yang ke-7 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ke-7, babun ajwadu makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakunu fi Ramadan. Masya Allah ya kan, ini selalu ada variasi ya di pemberian
bab ya, atau subtema di kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi kalau tema besarnya disebut dengan kitab seperti sering saya uraikan, kemudian subtemanya disebut dengan bab. Kadang-kadang beliau mengidhofatkan, misalnya bab ya wujub siyam Ramadan, atau bab wujub ya shaum Ramadan, bab tentang dalil kewajiban puasa. Kadang-kadang beliau bikin jadi umum gitu kan. Jadi umum, jadi mubtada khabar, kemudian selanjutnya nanti mubtada khabar lagi menjadi sifat kepada babnya atau bayan gitu kan. Seperti misalnya babun as-shaumu kafarah. Masih ingat ya di bab yang kedua itu di kitabus shaum. Ya, hadza babun as-shaumu kafaratun. Pun demikian di sini di bab yang ketujuh teman-teman sekalian, babun ya kan. Babun ajwadu ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakunu fi Ramadan. Ini seperti dengan bab yang ketiga. Tadi saya sebut ketiga ya, babun as-shaumu kafaratun. Di sini pun babun, asalnya hadza babun. Ini adalah subtema yang masih terkait erat, terkorelasikan dengan pembahasan kitab as-shaum yang terkait dengan segala hal penunaian puasa. Apa isinya? Ajwadu ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakunu fi Ramadan. Masya Allah, ya Masya Allah, Masya Allah. Tentang hal terbaik ya, ajwad itu yang paling berkualitas, yang paling bagus gitu. Jadi kalau misalnya kita lagi beli barang, misalnya dalam konteks barang ya, kita mau beli makanan atau kita mau beli misalnya pakaian, orang Arab berkata ishtibagha gitu kan, atau madza turid ya, madza turid. Jadi kalau di bahasa orang Saudi ishtibagha, kalau misalnya di bahasa orang Libya shintibi shintibi kan, madza turid. Tapi kalau yang fasih kita katakan di bahasa yang fasihnya, fasih itu yang semua orang Arab memahami, itu bahasa Al-Quran. Makanya dari Al-Quran turun grammar ya. Jadi jangan Al-Quran kemudian harus dicocokkan dengan gramatikal umum, itu keliru, artinya belum ngerti bahasa Arab. Jadi turunan gramatikal bahasa Arab itu baru lahir ya ketika mengambil pemaknaan dan pembelajaran dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sebetulnya standar pusat kebahasaan. Jadi kalau ada orang datang kekinian ngoreksi Al-Quran, nah itu kurang baca, kurang belajar. Ya saya pernah lihat tayangan di salah satu YouTube tuh, ada orang berani mengoreksi Al-Quran, bahkan nulis buku katanya nggak sesuai dengan standar bahasa Arab. Berarti dia telat lahir itu. Dia telat lahir, kurang referensi. Ya orang jahiliyah aja menjadikan Al-Quran sebagai referensi kebahasaan. Ya. Dan mereka paling fasih bahasanya. Ya, makanya Al-Quran diturunkan itu untuk memberikan gambaran tentang kefasihan bahasa, dan mereka mengakui kefasihan Al-Quran. Ya, makanya nggak ada yang pernah nanya. Saya belum pernah dengar ada Abu Jahal misalnya diriwayatkan bertanya, apa tafsir dari Alif Lam Mim? Apa tafsir dari Yasin? Apa tafsir dari ini? Tidak, mereka paham. Mereka mengerti. Makanya Omar itu, ya saking kerasnya terhadap Nabi asalnya, Nabi mendoakan, itu baru dengar Toha. Toha langsung lembut, saking ngertinya. Ya Toha, dengan lembut, tek. Manzalla alaikal Qur'an litashqa, langsung. Tiba-tiba ada kelembutan, tiba-tiba masuk Islam dan sebagainya. Itu baru bacakan 1-2 ayat langsung lembut. Anda dibacakan Yasin 1 surat, Al-Kahf tiap Jumat dan sebagainya, masih keras juga, ada yang aneh gitu kan. Nah, maka di sini kalau kita ingin berikan kualitas terbaik, itu Al-Quran jadi standar gramatikal dari seluruh turunan bahasa Arab. Ya, nanti di situ setiap daerah punya bahasa lokal. Ya, dialek kayak kita di sini di Indonesia kan, bahasa Indonesia, bahasa persatuannya bahasa Indonesia, kan? Tapi kan di daerah-daerah punya bahasa-bahasa lokal, bahasa-bahasa daerah. Ya, seperti saya misalnya kan abdi di Jawa kulo gitu kan, orang Betawi misalnya aneh dan seterusnya, kata bahasa Arab anak dia. Nah, jadi itu yang standarnya. Nah, kalau kita ingin katakan misalnya madza turid, ya orang Arab tanya, kita sedang belanja misalnya kan atau cari sesuatu, madza turid, hadzal kitab fi hadzal mawdu', saya pengen buku ini di judul ini. Misalnya saya pengen buku tentang tarikh ya, tarikh Islam, tarikh Nabi SAW, perjalanan sejarah Nabi SAW. Terus kan karyanya banyak. Ya, madza turid, ayul muallif turidu, yang pengarang yang mana yang kamu pengenkan. Nah, Anda belum tahu pasti yang mana, tapi Anda pengen yang terbaik. Maka Anda katakan ana urid ajwada. Ya, ana urid ajwadahu. Ya, saya pengen yang paling bagus kualitasnya. Ya, atau pakai alif lam, ana uridil ajwad. Ya, atau beli misalnya ini baju, Anda katakan saya pengen kualitas yang paling bagus, ana uridil ajwad. Ya, minal kumash, yang kainnya yang paling bagus. Nah, jadi ajwad itu yang paling kualitas, paling bagus, paling baik ya. Makanya dari sini ini punya akar dari kata jaudah ya, jada ya judu gitu kan. Kemudian di situ ada turunan lagi, hybrid katanya, dari fasihnya ada kata tajwid, pernah kita temukan. Ya, jawwada yujawwidu, tajwidan, membaguskan kualitas ya, membaguskan sesuatu. Kalau dibawa ke ilmu bacaan tajwid, maka diarahkan ke bagus kualitas bacaannya. Bagus dari pengucapan hurufnya, bagus dari makharijnya, bagus sifatnya dan sebagainya.
Makanya kalau kita ngaji ilmu tajwid, saya ambil contoh misal dulu saya 97 belajar tajwid kitabnya Hidayatul Mustafid. Ya, Hidayatul Mustafid fi ilmi tajwid. Enggak tebal, tipis banget ya, tapi isinya bagus, padat, ringkas. Ya, at-tajwidu lughatan al-ityanu bil jayyidi wa istilahan ilmun yurafu bi haqqi wa mustahaqqi min as-sifati wal muludi wa ghairi dhalik kat tarqiqi wa tafkhimi wa nahwihima. Ya, ma ghayatu ilmu tajwid ghayatu bulugh an-nihayati fi itqani lafdh al-Qur'ani alamatu luqiyya min al-hadrati nabawiyyati as-sahiyyati wa qila ghayatuhu sawnul lisani anil khata'i fi kitabillah ta'ala. Ya kan? Nah, apa artinya ilmu tajwid tuh? Mendatangkan sesuatu yang berkualitas, yang bagus. Al-ityanu bil jayyid. Jayyid pun seakar dengan kata tadi, jada yajudu gitu kan. Di situ dari kata jayyid, tajwid, ya termasuk ajwad, mendatangkan sesuatu yang berkualitas. Ya, kalau kita istilahkan dalam konteks yang belajar tajwid, ya suatu ilmu yang diketahui dengan ilmu itu, cara melafadzkan Al-Quran dengan benar, sifatnya, madnya, tebalnya, tipisnya dan sebagainya, sehingga sesuai dengan yang dicontohkan atau ditunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di sini ada babun hadza babun, kan? Ini adalah pembahasan satu subtema yang sangat penting yang nggak bisa dipisahkan dari tema tentang saum. Ya, apa yang nggak bisa dipisahkan? Nanti kita lihat. Ajwad makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakunu fi Ramadan. Ya. Jadi adalah segala yang dibiasakan, atau kita ambil bahasa ringkasnya, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berlangsung selama Ramadan. Dan ini yang terbaik di antaranya, yang paling berkualitas. Jadi kalau Anda misalnya ingin melihat kegiatan-kegiatan Nabi, aktivitas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin kita melacak apa yang dikerjakan Nabi selama Ramadan, dan kita urutkan berdasar kualitasnya. Ya, ini yang kualitas biasa, ini standar, kan? Ini yang menengah, ini yang paling tinggi, yang bagusnya. Nah, ini Al-Imam Al-Bukhari menempatkan di antara pembahasan ini di bab yang ke-7, yaitu kegiatan Nabi yang paling berkualitasnya, yang paling bagus gitu kan. Apa itu? Nanti kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza babun ajwadu ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakunu fi Ramadan. Ya, ini adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berlangsung selama Ramadan beliau, yang penuh kualitas, yang bagus. Jadi ada kana, ada yakun. Ya, kana berarti sesuatu yang telah berlalu, yakunu yang dibiasakan terus. Jadi ini bagus sekali takbir atau pengungkapan kalimatnya. Ini pernah berlangsung di masa Nabi, dan Nabi biasakan selama Ramadan. Jadi kalau masuk Ramadan nggak akan pernah keluar dari kebiasaan ini. Ya, jadi bahasa berpikirnya begini, Nabi aja selalu always, nggak pernah never saat Ramadan. Ya, masa kita yang bukan Nabi meninggalkan itu, gitu kan? Nah, jadi kita coba maksimalkan ini. Hadisnya nomor 1902, ya, hadis nomor 1902. Ya, teman-teman, ini biasa ya, sekitaran kita sedang juga ada renovasi. Jadi kalau Anda mendengar intro pemotongan keramik atau yang lainnya, nah itu berkah insya Allah. Itu berkah karena nanti ada tempat-tempat yang kita sesuaikan. Baik, hadis nomor 1902. Qala haddatsana Musa bin Ismail haddatsana Ibrahim bin Sa'ad akhbarana Ibnu Syihab an Ubaidillah bin Abdullah bin Utsbah an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi di sini teman-teman sekalian, rawi yang menghubungkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sumber informasi hadis ini bersumber dari sahabat junior Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Saya junior, saya lekatkan pada kehidupannya di masa Rasulullah ya. Ya, karena sahabat mulia ini Ibnu Abbas ini lahirnya tahun, kalau Masehnya 619 Masehi. Ya, 619 Masehi. Nanti usianya 68 tahun sampai beliau wafat. Ya, jadi sepeninggal Nabi masih hidup, dan ini lahir ya beberapa masa sebelum Nabi hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya, jadi masih dini, masih usia-usia belia gitu kan lahirnya, makanya saya kategorikan ke kelompok sahabat junior. Jadi kalau sahabat kita bagi ke dalam 3 golongan, kan sahabat junior, terus di kalangan pemuda milenial pada saat itu, kemudian sahabat senior. Maka kita temukan di golongan junior ini ada beberapa orang yang uniknya nama depannya semua sama, Abdullah. Seperti anaknya paman Nabi SAW, Abbas, kan? Abbas itu beda usia dengan Nabi, kisaran 3 tahunan lah kurang lebih gitu kan. Nah, Abbas ini paman Nabi SAW punya anak namanya Abdullah. Ya, Abdullah. Dan Abbas ini profesinya beliau seorang, kalau kita pedagang ya, pebisnis itu kan, kadang merantau kemana gitu, berdagang, berjualan dan sebagainya. Nah, di antara sekian anaknya nanti ada anaknya juga yang namanya Fudail. Ya, Fudail ini nanti yang dikisahkan membawakan air wudhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di akhir penghujung kehidupan beliau sebelum wafat. Kan dikisahkan nanti berwudhu kan, terus kemudian wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, itu yang bawakan air wudhunya, ada riwayat menyebutkan Fudail ya. Baik dihikmatkan kepada Rasulullah, kemudian yang kecilnya itu diinvestasikan ya, untuk belajar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tahu Abbas radhiyallahu taala anhu itu tahu beliau punya aktivitas kesibukan, yang hasil kesibukan itu pun akan disupport pada perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Itulah hebatnya.
Jadi iman yang kuat itu teman-teman, itu membuat orientasi kehidupan kita itu akhirat. Jadi dunia itu cuma ya numpang aja untuk kita jalani sesuai kebutuhan kita, tapi semua bekal itu dipandang adalah bekal akhirat. Ini cara berpikir yang sangat luar biasa. Semua sahabat Nabi begitu. Jadi mereka itu benar-benar yakin. Makanya mereka dalami betul yang Al-Baqarah ayat keempat itu, wabil akhirati hum yuqinun. Mereka yakin betul. Yakin betul. Kan itu levelnya dinaikin kan untuk menguatkan keyakinan. Padahal iman aja, itu kan iman yakin tanpa ragu. Ya, yakin tanpa ragu. Jadi kan ayat ketiga itu udah alladzina yu'minuna. Ya, yu'minun dibuka dengan iman, yakin tanpa ragu. Karena yakin tanpa ragu itu dia cari bekal akhirat. Jadi kalau nggak yakin, ngapain kita sholat, ngapain kita infak kan? Itu kan untuk kebutuhan akhirat kita. Ya kan? Karena kita yakin setelah kematian, setelah kita wafat itu kan pintu gerbangnya. Ya, pintu gerbang yang mengantarkan kita pada rahmat Allah. Dengan rahmat itu bisa dapat surga. Jadi ada rahmat, dengan rahmat dapat masuk surga, ya kan? Dan kita kan pengen ke surga, artinya pengen rahmat Allah. Nah, pintu gerbang itu kematian. Jadi kalau ada orang pengen ke surga kemudian tapi nggak pengen meninggal, nah itu mimpi mimpi yang nggak nyampe-nyampe gitu. Ya setiap kita pasti meninggal, makanya wafat itu keniscayaan pasti terjadi. Tinggal persiapan aja. Nah, waktu kita menujunya disebut ajal namanya. Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat ya itu semua, bukan satu dua orang, punya batas waktu kehidupan. Nah, jenjang batas kehidupan itu yang disebut dengan ajal, itu yang mengantarkan kita pada rahmat Allah. Kalau sudah tiba nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Ya, karena itu teman-teman sekalian, penting bagi kita mengambil visi kehidupan ini. Nah, Al-Quran memberikan kekuatan pada jiwa untuk meyakinkan itu dengan lebih. Makanya ketika masuk kepada bab akhirat, kan bab akhirat di pembuka surah Al-Baqarah di ayat yang keempat itu, penutupnya wabil akhirati hum yuqinun. Dan untuk urusan akhirat mereka betul-betul yakin. Karena yakin itu semua aktivitas kehidupan dunia itu diarahkan untuk memenuhi bekal kehidupan akhirat. Begitu cara berpikirnya seorang beriman tuh. Ya, seorang beriman, karena seorang muslim belum tentu beriman yang sejati, yang sesungguhnya. Ya, muslim yang sesungguhnya itu adalah ketika dia beriman dengan lisannya mengatakan saya mukmin, saya beriman, maka iman itu masuk ke dalam jiwanya. Ya, nah di jiwa itu menumbuhkan keyakinan yang kuat sehingga memberikan pancaran pada seluruh anggota tubuhnya untuk membuktikan keimanannya. Dan di antara pembuktian itu adalah mengejar kepentingan akhirat. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu walaupun di sini seperti Abbas radhiyallahu taala anhu misalnya, beliau bisnis ya, berdagang apa. Nah, itu semua apa yang dihasilkan itu untuk mendukung kepentingan akhirat. Jadi yang dunia itu ya pakai secukupnya aja. Ya, nggak dilarang kita kaya, malah disupport silahkan kaya dan sebagainya supaya hidup kita bisa nyaman dalam konteks beribadah. Ya, ada ruangan untuk salat, bisa dipakai kendaraan untuk mengantarkan ke majelis ilmu. Dan ketika kita merasa ini loh, saya nih cukup ya. Kalau saya selalu begini cara pandangnya. Misalnya saya di rumah ada berapa orang gitu kan, istri, anak-anak dan sebagainya, dan tanggungan kita. Terus kita ukur nih, misal kebutuhan kita, oh dapatnya saya 5 juta nih kebutuhan saya, tapi kalau Allah kasihnya 10 juta gitu kan. Nah, boleh jadi kita pasti petakan 5 jutanya ini untuk apa nih? Ya, 5 juta pertama kan bekal kita untuk kecukupan masalah dunianya, dan itu pun untuk mempermudah ibadah. 5 juta lagi kita harus perhatikan, wah ini bekal saya akhirat ini yang Allah kasih gitu kan. Seperti apa? Ya, maka kita lihat, oh deh, udah cukup anak-anak ini tabungan udah begini. Berarti ini titian saya. Ini yang kita supportkan ya untuk mengejar keutamaan akhirat kita. Ya, kita bisa supportkan ke dalam dulu, ke internal misalnya di keluarga, kemudian ke sekitaran kita. Ya, ada proyek apa yang mesti kita support yang mungkin bagi Allah ketika menitipkan kepada kita itu untuk menambah pahala kita. Ya, kan bisa lewat orang lain. Kenapa kenapa Anda yang kaya? Ya, kenapa bukan orang lain saja? Mudah bagi Allah menitipkan pada orang lain. Ya, ketika Allah sayang kepada Anda, Allah akan titipkan kelebihan. Dah, cara membacanya dengan iman, kelebihan itu adalah bekal akhirat kita. Jadi ada yang pakai ilmu, ya kan? Ada yang pakai tenaga, gitu kan? Saya yang pakai ilmu, dia banyak mengajar, terus dia banyak memberikan tausiah kebaikan, banyak share ilmu-ilmu dan sebagainya. Ada yang pakai tenaga, misalnya teman-teman sekalian, mohon maaf, ada yang dia nggak ngajar, kan? Tapi dia masya Allah, dia bisa maksimalkan tenaganya untuk adzan di masjid, kan? Terus support dalam kebaikan dengan tenaganya, nyiapkan majlis ta'lim dan seterusnya. Dan rezekinya diberikan, tapi cukup di situ. Ada yang dengan harta, dan ini miniaturnya di kehidupan Nabi SAW itu sangat komplit, ada semua. Yang pakai tenaga Bilal bin Rabah misalnya, yang pakai ilmu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ada Abu Hurairah dan sebagainya, kan? Yang pakai harta seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, termasuk Abbas radhiyallahu taala anhum jami'an. Nah, jadi mereka ketika mendapatkan itu semua itu disupportkan kepada kepentingan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cara pandangnya. Nah, beliau melihat masa semua anaknya harus jadi pebisnis itu kan? Harus ada beberapa yang berkhidmat tapi kepentingan yang lebih luas, sehingga ada satu keragaman di dalam rumah itu yang pintu-pintu surga memanggil semua ikut gitu. Ya, makanya visi beliau tinggi, bapaknya boleh sibuk tapi anaknya juga harus menjadi bagian dari
murid langsung Nabi SAW yang menyampaikan risalah keilmuan. Maka diinvestasikanlah anaknya bernama Abdullah, ya, itu untuk fokus di bidang ilmu. Ya, karena itu bapaknya nanti setiap ada peristiwa-peristiwa yang sangat menarik, ketika bapaknya waktu senggang misalnya ikut majelis Nabi, ya sama dengan kita sekarang. Ya, misalnya Anda sekarang ikut live begini mengaji, atau di waktu-waktu senggang datang ke majelis ilmu di satu offline, gitu kan? Nah, itu kebiasaan dulu. Nah, nanti dari kebiasaan itu, ketika beliau sibuk, anaknya mulai tumbuh, gitu kan? Dari mulai kecil, ini sering dibawa. Kadang-kadang dititipkan ke majelis Nabi, beliaunya bergerak kemana. Nah, itu tumbuh kecintaan. Anak itu kan di mana ditempatkan, di situ rasa cintanya muncul. Maka cinta kepada Nabi SAW. Kemarin di hadis yang aku suka, dia bersama Kak Amil itu, saya praktekkan cara menyusun saf. Itu kan masih belia, ya masih belum balik, saking cintanya dengan Nabi, pengen ikutan numpang di rumah bibinya Sayyidah Maimunah, khalatuhu, yaitu bibi dari ibunya, gitu kan? Kemudian di situ beliau numpang pengen tahu kebiasaan Nabi malamnya bagaimana bangun, sampai muncul riwayat saf sejajar dengan hadis salat tarawih atau qiyam lail, itu dengan dua-dua itu di ujungnya satu. Itu kan Ibnu Abbas. Ya, sampai di madrasah Nabi SAW dalam kegiatan aktivitasnya, satu kesempatan dalam riwayat disebutkan pernah didoakan oleh Nabi, yang doanya populer sampai dengan kini untuk meminta kebaikan dalam belajar. Allahumma faqihhu fid din wa 'alimhu ta'wil. Ya Allah, berikan pemahaman kepadanya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kan? Pemahaman yang kuat dalam agama, dan berikan kemampuan untuk bisa menafsirkan isi Al-Quran, memahami yang sulit-sulit, sehingga beliau disebut dengan turjumanul Quran, terjemahnya Al-Quran, pemakna Al-Quran, sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ayahnya konon dikisahkan begitu Nabi SAW itu wafat, dalam kegiatan hariannya itu, ya itu dilacak Abbas itu punya koleksi 200 hadis. Ya, anaknya Abdullah itu punya koleksi 2000 hadis. Dan dalam keadaan yang masih belia, ada yang menyebutkan 13, 14, atau 15 tahunan. Jadi sepeninggal Nabi SAW itu wafat, Nabi SAW beliau masih berusia sangat belia. Ini masih sahabat junior. Nah, tadi saya katakan beberapa namanya Abdullah semua. Ada anaknya Umar bin Khattab, Abdullah juga, Abdullah bin Umar. Ada anaknya Amr bin Al-As, ya Abdullah juga, Abdullah bin Amr bin Al-As. Itu tiga-tiganya punya keunikan. Ya, punya keunikan. Nanti kita akan temukan teman-teman sekalian. Yang satu jadi ahli Quran, satu jadi ahli hadis, satu jadi ahli fikih nanti. Dan itu sangat menarik. Maka nanti ada yang dari kecil baru usia 9 tahun udah minta nikah saking pahamnya fikih munakat dan sebagainya. Nanti lain waktu lah kalau kita ngaji di ilmu hadis, kita belajar tentang rawi, ya kita nanti bisa bahas beberapa hal-hal yang sangat inspiratif sifatnya. Nah, dari 2000 hadis ini teman-teman sekalian, ini satu yang sampai kepada kita yang dicuplik oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Dan setiap menyebutkan, ini faedahnya yang saya ingin sampaikan. Setiap menyebutkan hadis dari hasil investasi orang tua terhadap anak-anaknya, itu doanya pun radhiyallahu taala itu langsung diikutkan orang tuanya. Ya, biasanya kan anak Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya kan? Nah, ini tidak. Ketika ada anak terlibat di situ, Ibnu Abbas, ya bahkan Abdullahnya namanya aslinya dibuang, diikutkan ke nasabnya, ibnnya, binnya, laki-laki, anak laki-laki. Jadi terkenalnya kan Abdullah kan nama aslinya, ya kan? Abdullah. Anak laki-lakinya Abbas ibnu. Ya, ibnun asalnya. Kalau perempuan ibnatun. Kalau laki-laki ibnu disingkat jadi bin, perempuan ibnatun jadi bintun. Ini kalau binti anak perempuan, ibni anak laki-laki. Isa bin Maryam, Isa anak laki-lakinya Maryam. Ya kan? Alaihissalam. Nah, sedangkan di sini Ibnu Abbas, anak laki-lakinya Abbas. Jadi ketika ada rawi meriwayatkan dan dia anak seorang bapak yang punya investasi, maka disebutkanlah kemudian bapaknya sebagai penghargaan kepada ayahandanya dan anaknya diikutkan di sini. Ya, ini yang dalam bahasa Al-Quran, nahnu narzuquhum wa iyyakum, atau dalam satu ayat yang lain, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jadi ada rizki yang Allah berikan lewat anak kepada orang tua, ada dari orang tua kepada anak. Ini gabungan keduanya. Jadi nggak ada yang sia-sia bapak investasi kepada anak, anak memberikan yang terbaik. Sekarang saya tanya, anak Anda, ya, atau anak saya, anak kita, harus ada pertanyaan pada diri kita. Apa yang dia bisa berikan dari hasil kerja keras kita? Jadi kan kita kepada anak ini untuk balik kepada kita semua kan. Hasil Anda itu apa hasilnya? Ya, nanti hasilnya ada yang berupa akhlak, ya, perlakuan kepada orang tua seperti apa, bisa nggak menyayangi. Jangan-jangan orang tua, ya banyak kisah sekarang, naudzubillah min dzalik kan terjadi, orang tua disakiti, ada yang diberi ya mohon maaf lah, dibantarkan ke panti jompo dan sebagainya, ada yang bahkan berbuat zalim, waliyadzubillah kan. Nah, itu kan perbuatan itu harus dicek ke orang tua dulu, itu apa yang diberikan pada anak dari kecilnya, disekolahkan di mana, didik seperti apa dan sebagainya. Dan puncaknya adalah apa yang kita bisa hasilkan dari pendidikan anak itu yang Allah titipkan kepada kita untuk akhirat kita. Nah, ini satu hadis dibacakan dari 2000 hadis. Setiap hadis ini dibahas, Allahu Akbar, berapa pahala dihasilkan. Dan ini pasti dibahas setiap Ramadan. Setiap Ramadan. Sekarang berapa juta, berapa miliar umat Islam di muka bumi ini membahas ini. 1 miliar aja bahas, berarti 1 miliar pahala mengalir pada Ibnu Abbas, pada bapaknya Abbas. Ini dari satu hadis kali 2000.
Allahu Akbar, sampai dengan kehidupan berakhir tetap ada. Ini yang disebut jariyah, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ya, idza matal insanu aw idza mata al-'abdu inqata'a sairu 'amali illa min thalath. Ya, sadaqatin jariyah, ilmin yuntafa'u bihi, waladin salihin yad'u lahu. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau kemudian anak soleh yang doanya mengalir dalam kebaikan. Nah, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, wafat dalam usia 68 tahun, ya, sebagai mufti yang sangat luar biasa. Qala, beliau menyampaikan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajwadan nas, orang yang paling bagus ya kualitas hidupnya. Ajwad itu juga di sini bisa diartikan ada ketawaduan, kelembutan, kerendah hatian. Pokoknya kualitas hidup yang bagus lah. Jadi semua aspek kebaikan itu berkumpul di situ, sehingga menunjukkan kualitas insan yang paripurna. Saya pengen pegawai yang SDM-nya paling bagus. Nah, itu ajwad dan nas, kan? Ajwad al-amilin, kan? Ajwad al-muwaddafin, pegawai yang paling bagus lah kualitasnya. Di sini disebutkan dari semua manusia yang pernah hidup di muka bumi. Nah, itu Nabi disebut dengan ajwad dan nas. Ya pantas lah, Allah sudah jamin kok di Al-Qur'an. Ya kan? Masih ingat di Quran surat 33 itu, di ayat ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ya kan? Dan kami telah tetapkan di sisi Rasulullah SAW itu dalam pribadi kehidupannya itu ya suri teladan yang terbaik, dan persaksiannya disaksikan oleh orang-orang yang hadir di sekitar beliau. Ya, maka di sini dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair. Ya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang kualitasnya paling bagus di antara manusia dalam menyampaikan setiap kebaikan. Khair itu udahlah, kalau sudah disebutkan ajwadan nas bil khair, maka semua puncak kebaikan ada di beliau. Ya. Kemudian, nah, dari setiap yang baik itu, kan di Ramadan kita diminta mengerjakan kebaikan, amal soleh gitu kan. Nah, sekarang dari sekian kebaikan itu yang melekat pada Nabi, dari senyumnya, katanya, perilakunya, sedekahnya, apanya, semua yang terbaik, yang paling top ya, TOP BGT-nya ada di Nabi lah. Ya, yang paling mulianya ada di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang di sini saat Ramadan bagaimana penampakan dari kebaikannya itu? Mari kita lihat. Kemudian wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Masyaallah, gitu kan? Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Kalau saya sih menurut mungkin ini ada sedikit harakat ya. Oh iya, bisa menggunakan rafa kalau kita mau kembalikan ke Nabi wa kana ajwada. Kalau kita mau katakan ke kepribadian, maka jadinya ajwadu di sini. Baik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bagus kualitasnya di antara manusia bil khair, dalam setiap kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan adapun yang terbaik, yang muncul kualitas terbaik itu ya pada saat Ramadan tiba. Tadi saya katakan di awal kan, kegiatan Nabi itu banyak yang baik-baiknya. Nah, ketika Ramadan yang paling tinggi kualitasnya apa? Yang paling bagus itu kan seperti apa? Baik, mari kita lihat. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Wah, yaitu saat Jibril datang mengunjungi beliau. Jadi setiap Ramadan itu Jibril datang, itu kan mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam secara rutin setiap Ramadan. Nah, sekarang kita akan lihat. Ini yang akan kita ambil pelajarannya teman-teman sekalian, apa yang Nabi lakukan saat dikunjungi Jibril alaihissalam. Ya, saat berinteraksi dengan malaikat Jibril alaihissalam. Wa kana Jibril alaihissalam, adapun malaikat Jibril alaihissalam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan, yaitu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam di bulan Ramadan. Masya Allah, setiap malam datang, setiap malam Ramadan. Wah, ini yang paling luar biasa nih. Ya, kan dalam setiap kesempatan di luar Ramadan ada wahyu baru menyampaikan kan, datang turun kan dalam berbagai cara ragam ya. Dan Ramadan ini spesial sekali. Jadi tiap malam malaikat datang, malaikat Jibril menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu keadaan Nabi, sikap Nabi, sifat Nabi itu beda sekali. Saat waktu-waktu itu kualitasnya lebih bagus, lebih bertambah, kan? Apa yang dilakukan pada saat itu? Kemudian hatta yansalikha ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana. Ini dia. Ya, sampai teman-teman sekalian datang malaikat Jibril tiap malam, dan kegiatan yang berlangsung pada masa itu singkatnya adalah kan ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Nabi menyampaikan bacaan Al-Qur'an tiap malam Ramadan tuh, malam Ramadan. Masya Allah. Kan? Fa idza laqiyahu Jibril alaihi salam kana ajwada bil khairi minar rihi al mursalati. Allahu akbar. Ya, jadi kegiatan spesifik yang disampaikan ya saat Ramadan itu pertama yang terkait dengan Al-Qur'an. Saya ulang, yang terkait dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Ini rahasia besar teman-teman sekalian. Saya ulangi, ini rahasia yang sangat besar. Jadi ada kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap Ramadan, nanti hadis-hadis lain juga banyak. Nabi banyak bersedekah, banyak berbuat baik dan sebagainya. Tapi di sini ingin menunjukkan ajwad yang kualitasnya paling tinggi.
Apa kualitas paling tinggi itu? Ternyata Nabi memanfaatkan ibadah di malam Ramadan. Ibadah di malam Ramadan. Baik, jadi kita bisa kasih catatan ya. Biasanya kan orang kalau siang udah puasa, udah apa, malamnya habis taraweh kan udah pengen istirahat, capek kan dan sebagainya, gitu kan. Nah, terus sampai malam, sampai sahur lah bangun gitu. Ternyata itu malam-malam itu ada waktu-waktu, ada ruang-ruang yang cukup menarik, yang kalau kita bisa beramal memanfaatkan itu, ya seperti Nabi melakukannya, ada banyak keberkahan kita dapatkan. Ada banyak keberkahan. Apa diantaranya justru Nabi meningkatkan kualitas amalnya itu di malam Ramadan, terkhusus ketika malaikat Jibril mengunjungi beliau ya setiap malam. Ya datang, kan? Datang, dan Nabi menyampaikan bacaan Qur'annya. Ya ini menunjukkan bahwa apa yang sampai kepada kita Al-Quran itu tidak pernah mengalami perubahan. Dan ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan rekayasa Nabi SAW. Jadi firman yang diberikan oleh Allah lewat malaikat sampaikan kepada Nabi, dan Nabi dimintakan untuk membacakan kembali kemudian dalam setiap fase Ramadan untuk menunjukkan kebenaran risalah Islam. Ya, sekaligus menunjukkan kepada kita tidak ada yang salah sedikit pun dari Al-Quran. Yang kita bisa ambil pesannya adalah di sini satu, ya. Satu adalah terkait dengan interaksi dengan Al-Quran. Saya pernah sampaikan sejak masa tarhib Ramadan. Ramadan itu bulan Al-Quran. Ya, bahkan kemuliaan Ramadan didapatkan dari keberkahan turunnya Al-Quran. Dari keberkahan turunnya Al-Quran. Maka ketika Al-Quran turun ya di satu bulan, bulannya Ramadan, maka bulan itu menjadi mubarak, bulan yang pernah diberkahi. Yang bawa Quran itu malaikat Jibril, maka naik status jadi Sayyidul Malaikah wal Mursalin, Ruhul Amin, kan? Kemudian disampaikan di harinya Jumat di Sayyidul Ayyam, malamnya di malam Al-Qadar. Itu Masya Allah, semuanya mulia. Turun di Makkah, Makkah Mukarramah. Turun di Yathrib jadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya, turunnya lewat Nabi Muhammad SAW jadi Nabi yang paling mulia, Khatamil Anbiya wal Mursalin, Sayyidil Anbiya wal Mursalin, pemimpin para Nabi, pemimpin para Rasul, semua mulia. Karena itu Ramadan, banyak ulama menyebutkan bulan Al-Quran, bulan Al-Quran. Karena itulah kualitas tertinggi yang Nabi sampaikan saat Ramadan. Di antara sekian amalannya adalah interaksi dengan Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran. Jadi pertanyaannya sampai dengan hari ke-12 ini teman-teman sekalian, kita ambil kaidah umumnya dulu. Ya, dari 12 hari ini berapa banyak kita sudah berinteraksi dengan Al-Quran? Apakah bacaannya kah, gitu kan? Ya, coba dilihat bacaannya kah bagaimana. Jadi kalau ngambil rumus Nabi kan setiap malam nyampaikan. Kalau setiap malam berarti ada 30 malam, berarti 30 kali nyampaikan kan? Makanya ulama sering membagi ya, udah sehari 1 juz misalnya kan, diukur sampai dengan ke malam harinya. Kalau mau kita bagi, ya kan? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 1 juz dibagi kepada 5 bagian. Nanti isyanya ya setelah salat isya, tarawih kita baca sebentar untuk menutup setiap malamnya. Jadi satu hari 1 juz. Sehari 1 juz, begitu selesai 30 malamnya 30 juz atau 30 harinya 30 juz. Jadi kaidah pertama di sini adalah amal yang istimewa saat Ramadan teman-teman sekalian, yang amalan itu sekaligus diberkahi oleh Allah melalui turunnya malaikat. Jadi kalau kita misalnya lihat kebiasaan malaikat di bulan Ramadan, bahkan ayat-ayat spesifik yang turun, bahkan nanti ada satu malam semua malaikat turun, itu hanya Ramadan. Hanya Ramadan. Jadi kalau di hari-hari biasa itu menunggu ke waktu sahar. Di waktu sahar itu nanti banyak malaikat ya mengaminkan doa, karena Allah disitu mengijabah doa-doa. Waktu sahar tuh waktu menjelang ke fajar, yang sekarang kita sahur itu waktunya namanya sahar. Tapi Ramadan tidak tiap malam. Tiap malam, bahkan siang malaikat menyertai kita ya untuk memohonkan ampunan kepada Allah ya, supaya kalau kita puasa dengan benar ya itu disertai. Malam itu lebih spesial, malam Ramadan spesial. Banyak malaikat yang turun memberikan keberkahan khususnya di malam Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fihi ya. Jadi mereka turun di setiap malam Al-Qadar itu, semua malaikat, sampai sunyi senyap keadaan di alam semesta ini, sampai Ibnu Katsir rahimahullah itu memberikan gambaran kepada kita saking senyapnya, menunjukkan ketenangan ya dalam lingkungan sekitaran, sehingga tanda Al-Qadar diantaranya disebutkan oleh para ulama tenang suasananya, gitu kan, nggak terlalu berisik, kemudian alamnya tenang, teduh, besoknya matahari nggak terlalu panas ya, nggak terlampau juga redup ini, jadi ya ideal lah, ideal keadaannya. Nah jadi teman-teman sekalian, pertama adalah kita evaluasi sampai dengan hari ini bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Coba sudah baca berapa juz, ya kan? Sudah baca berapa banyak? Sudah belajar belum mengevaluasi bacaan-bacaan kita, pemahamannya bagaimana? Bahkan ada yang menghafal. Makanya kita coba ambil ini menjadi tagline kita yang terbesar dalam Ramadan ini. Ya, Indonesia indah dengan bermurajaah, mengaji kembali. Alhamdulillah ini ada 3 program yang utama. Ngaji secara umum, kemudian mendalami, ya mendalami ini kita praktikkan lewat kajian-kajian ya. Kemudian yang ketiga hafalan nih, Masya Allah ya, saya berbahagia sekali teman-teman di keluarga besar STWH nih, saya dapat laporan cukup bagus perkembangannya. Manfaatkan Ramadan ya, manfaatkan untuk menghafal. Nanti kita berjumpa insya Allah dengan teman-teman keluarga STWH ya untuk mengecek nih rutinitas Ramadan kita. Dan saya cukup bahagia sekali ketika dilaporkan oleh admin untuk program yang karantina hafalan. Jadi ada dari sekian, ada sekitar 10.000 lebih lah keluarga itu yang lolos kualifikasi untuk karantina virtual
Biasanya kalau kita situasi normal itu langsung di tempat kita, nanti ada spotnya di beberapa tempat, dibimbing oleh musyrif. Ini karena situasi pandemi kita lewat virtual, tapi dengan sistem yang sama, dengan ketat yang sama. Itu ada sekitar 200 orang yang lolos ya, yang ikut. Saya lihat, Masya Allah daftarnya, ada yang kemarin sudah, ya baru 8 hari itu saya lihat ada yang 11 juz, kan mungkin sekarang sudah lewat tuh, udah cukup bagus. Targetnya 30 hari 30 juz sesuai dengan kemampuan dan keterbukaan masing-masing. Kalau terbuka itu biasanya lebih cepat. Nah ini kembali kepada kita teman-teman sekalian, kalau Nabi membiasakan interaksi dengan Al-Quran, kita sudah sampai mana? Nah dan ternyata Al-Quran ini begitu penting ya teman-teman sekalian, itu keberkahan akan menyertai. Jadi sebetulnya inti dari ini adalah ketika Anda bisa memaksimalkan ibadah dengan Al-Quran dan meningkatkan kualitasnya, itu yang terbaik selama Ramadan, maka Al-Quran akan mendatangkan banyak keberkahan. Banyak keberkahan. Kalau nggak percaya silakan lah, minimal pertama ketenangan kepada jiwa kita dulu. Terus ada dorongan untuk merubah kebiasaan kita. Karena orang dekat dengan Al-Quran itu, pasti tanda pertamanya kalau benar dia baca aja, itu merubah perilaku jadi lebih baik. Itu keberkahannya. Ya, jadi dia lancar baca aja, malaikat satu ditugaskan kok, namanya syafaratul kiramil bararah. Ya, walladzi yatata'u wa syaquna alaihi dan falahu ajran. Kemudian ada pun yang lancar, masyafaratul kiramil bararah. Jadi orang yang lancar bacaannya teman-teman sekalian, yang terbiasa baca, pengen baca, yang kayak tadi Nabi mempresentasikan, menyampaikan bacaannya kepada malaikat, kan? Terus dalam bahasa kita khataman, kan? Terus, nah itu orang yang lancar terbiasa baca, Allah kemudian berikan perlindungan lewat malaikat syafaratul kiramil bararah. Kiram yang mulia menjaga kemuliaan, bararah mengarahkan pada kebaikan. Makanya orang yang benar bacaannya saja, ahli Quran dari segi qiraah, itu akan terdorong berbuat baik. Ya. Sabiqum bil khairati biidznillah, kalau surah Fatir ayat 32 itu gitu. Sabiqum bil khairati biidznillah, ditergerak untuk berbuat baik. Itu keberkahannya. Ya, belum keberkahan pahalanya. Setiap hurufnya itu kan Masya Allah, kalau hari biasa 10, Ramadan boleh jadi dikalikan lebih banyak daripada itu. Jadi Al-Quran ini kenapa disebut amalan inti saat Ramadan selain amalan-amalan yang lainnya, dan ini ditingkatkan kualitasnya oleh Nabi karena banyak mendatangkan, menarik, magnet berbagai macam pahala, kebaikan, rahmat dan keberkahan. Dari pahalanya udah berapa banyak? Ya kalau sholat kan sekali selesai 10 gitu kan. Kalau berjamaah 27, kalau datang ke masjidnya tambah 25 dengan yang lain-lainnya. Quran tuh setiap hurufnya. Setiap hurufnya. Ya, Anda baca Al-Fatihah aja, saya tanya berapa huruf, bukan berapa ayat, berapa huruf. Al-Baqarah hantam berapa huruf, bukan berapa ayat. Kan? Berapa pahala didapatkan? Dan rumus pahala itu kan menutup dosa. Jadi kalau pahala kita dosa berbuat 1 nih, dapat pahala misalnya 10, kan nutup tuh, masih ada keuntungan 9. Dosa besar harus banyak lagi ini nutupnya nih, nggak mudah itu. Makanya ditaubatin dulu supaya lebih ringan ininya, jadi nutupnya lebih banyak. Dan amalan cerdas mengatakan setiap yang amalannya mungkin biasa tapi pahalanya banyak, itu yang kita kumpulkan, dan Al-Quran mewakili itu. Al-Quran mewakili itu, nggak pakai biaya, ini kan? Ya kita baca, dapat, Masya Allah berkahnya banyak. Jadi ketika peluang itu tinggi, maka tingkatkan kualitas usaha kita, ikhtiar kita, tingkatkan lagi lebih dari sebelumnya. Maka ini yang diistilahkan dengan ajwad. Ajwad. Jadi begitu luar biasa dampaknya. Dan di sini disebutkan ketika Jibril itu datang ya alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ajwada bil khair minar rihil mursalah, maka kebaikannya semakin meningkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kelembutannya juga lebih dahsyat dibandingkan dengan angin yang bertiup sepoi-sepoi. Kalau angin yang bertiup sepoi-sepoi kan enak ya, Anda naik bisa ke pohon, itu kan ada angin, anginnya teduh, nggak terasa kan? Wah enak tuh, bluk aja jatuh. Kalau lagi gini kan AC itu ya, AC itu kan. Kalau di masjid kan begitu, ke mushola kemana kadang-kadang kita datang AC-nya enak, terus terbawa tuh, tek. Nah itu rihil mursalah, jadi angin yang bertiup sepoi-sepoi enak. Karena saking enaknya terasa nyaman. Kalau bayi digendong, gitu kan, terus gendongannya enak kan tidur tuh, ya kan? Ya saya punya baby, jadi begitu digendong terasa tuh kalau dia merasa nyaman, tangan kita menyesuaikan dia tidur. Nah itu artinya kan baik, kualitasnya bagus. Nah ini Nabi SAW setiap dikunjungi malaikat, setiap Ramadan bertambah kebaikannya, dan kebaikan itu menyenangkan, baik bagi dirinya apalagi juga bagi orang lain. Nah pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini teman-teman sekalian, ada 3 hal. Yang pertama, kita hidupkan Ramadan dengan amal-amal soleh, dan diantara amal yang utama interaksi dengan Al-Quran. Ya kan? Ini yang paling penting, interaksi dengan Al-Quran. Cek ini hari ke-12, ya hati-hati. Kalau kita misalnya belum dapat semangat untuk Quran, berarti keberkahan belum dapat. Ya, ayo semampu kita belajar membacanya, maksimalkan dan sebagainya. Kedua, hidupkan ibadah di malam hari. Ya walaupun kita puasa siang hari dan sebagainya, hidupkan ibadah walaupun mungkin kita petakan lah. Ya setelah tarawih baca Quran sebentar, istirahat misalnya, bangun lagi tengah malam atau menjelang sahur, setengah jam sebelum sahur bisa. Salat 2 rakaat kan, kita berdoa, istighfar, dan di situ bacaan Quran lebih utama. Ya kalau mau berdoa, ambil doa-doa dari Quran misalnya kan, istighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, dan seterusnya. Itu akan indah kepada jiwa kita. Akan lain gitu kan.
Nah, kedua itu. Yang ketiga, teman-teman sekalian, ada banyak keberkahan bisa didapatkan di bulan Ramadan, khususnya bersama Al-Quran ini, karena ada malaikat nanti yang akan menyertai. Termasuk hadisnya banyak yang sahih. Ya, di hadis Muslim misalnya tentang tilawah, Anda ngaji aja begini, ngaji, membahas maknanya, tafsir walaupun cuma 1-2 ayat, itu malaikat menyertai. Wa haffathumul malaika di hadisnya, malaikat berkeliling. Wa dzakarahumullahu fiman 'indah, dan Allah menyanjung orang ini sampai selesai dia tilawahnya, apalagi di Ramadan. Jadi kalau Anda ingin dapat berkah, dapat pahala melimpah, dapat perubahan perilaku, dapat menjadi baik dan sebagainya, maka hadirkan Quran dalam kehidupan. Hadirkan Quran dalam kehidupan. Dan lebih daripada itu, bersikaplah baik. Karena Ramadan ini melatih kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi bisa dilihat selama 12 hari nih, udah berhasil belum puasanya? Salah satu ukurannya adalah, selain dari ukuran ibadah, adalah berubahnya kita menjadi lebih baik. Dan biasanya perubahan ini menjadikan hal-hal karakter yang kurang baik terpancing keluar dulu untuk diperbaiki, sehingga kita menyadari, oh ini yang salah nih. Ya, segera evaluasi, segera perbaiki dan sebagainya. Nah, ini pelajaran yang bisa kita dapatkan. Jadi ini salah satu rahasia bagaimana interaksi Nabi SAW dengan malaikat Jibril di malam Ramadan, yang memberikan kesan kepada kita. Kalau malaikat Jibril turunnya kepada Nabi Muhammad, ya ada malaikat-malaikat lain yang di bawah juga pengawasan malaikat Jibril, karena beliau adalah Sayyidul Malaikat wal Mursalin, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya untuk mendampingi kehidupan manusia, ya, baik. Dan di Ramadan, banyak bertebaran malaikat yang sifatnya gaib. Ya, kalau ditampakkan pada Anda ya repot kita, ya kan? Begitu mau ngaji, blek, gitu, sampingnya ada yang nempel, sayapnya besar. Siapa kamu? Malaikat maut, ya, nggak jadi ngaji. Makanya tidak ditampakkan supaya kita merasa nyaman beraktivitas. Nanti satu saat kita akan melihat bagaimana malaikat berbaris bersaf-saf yang rapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seperti disebutkan di penghujung surah An-Naba itu. Nah, teman-teman, ini yang bisa kita tampilkan di siang hari ini, edisi ke-12 di episode Madrasah Al-Imam Al-Bukhari. Insyaallah detail pelajaran ini juga akan masuk di Mira, Ma'had Islam Rafi'atul Akhyar. Ini masih ada kesempatan ya, sekarang tanggal 12 sampai tanggal 17 proses registrasi berlangsung. Tadi saya lihat udah 4.100 berapa tadi ya? 4.160-an, 4.167, berarti kalau kita ngambil 5.000, kisaran ada 800 sekian lagi. Ya, nanti udah sekitar 5.000-an, kita akan berhentikan dulu supaya kita bisa rapikan dulu datanya, terregister, dan 17 Ramadan sudah fix ya. Jadi nanti kita akan siapkan belajar untuk waktu yang i'tikaf, dan pelajarannya akan diperdalam. Salat, hadis dan sebagainya, khusus untuk di Mira. Nah, tadi saya lihat di email masih ada yang tanya bagaimana caranya, saya jelaskan kemarin. Bahkan ada di spesifik yang kita tampilkan ya dari kemarin malam kalau tidak salah. Anda cukup hanya untuk dapatkan paket belajarnya saja. Itu bukan buku paket biasa, itu paket belajar untuk di Mira nanti. Ya mungkin Anda infak di situ nggak banyak gitu kan, dapatkan buat Anda juga, itu yang belajarnya. Nah, nanti untuk registrasinya gratis. Jadi begitu Anda nanti dapatkan paketnya, ya dari hasil itu paket itu nanti ada data yang masuk kan dari pembelian Anda, infak Anda ada terregister, kemudian register ini nanti akan masuk ke admin. Admin langsung mencatatkan, nanti kirim balik formulir kepada Anda. Ditunggu aja ya, nanti dalam rentang 2-3 hari akan ada formulir. Formulir ini nanti untuk registrasi ulang dan sekaligus klarifikasi lagi Anda mau jadi santri nggak, mau masuk nggak. Ini program resmi, formal, bukan program yang kumpul-kumpul grup atau apa, bukan. Ini program benar-benar belajar dan nanti melibatkan para masyayikh juga dari Timur Tengah untuk mengajar. Jadi nggak sembarangan gitu kan. Saya akan desain sampai pasca Ramadan. Dan memang kami siapkan pesantren offline-nya juga. Namanya Mira, sudah ada di Kemenkumham juga, sudah terdaftar alhamdulillah, dan kita sudah akan berjalan dengan proses. Nah, ini teman-teman sekalian, saya kira itu yang saya sampaikan. Nanti ada hal yang sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali di edisi Aku Suka sore nanti jam 5. Jadi silahkan nanti Anda lihat, di situ ada sesuatu yang sering kita kerjakan tiap hari, nggak nyadar, ternyata itu kunci terjawabnya doa kita. Ada di situ kuncinya. Jadi pembahasan seputar fikih sholat, sifat sholat Nabi, dan di dalam bagian pembelajaran kita sore nanti itu ada sesuatu yang sangat penting yang menentukan apakah dosa kita diampuni sholat-sholat dan doa kita dijawab yang kita mohonkan. Insya Allah semoga disampaikan, diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kami bisa sampaikan. Semoga Allah merahmati kita, memberikan petunjuk pada kita dan memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tubna ilaika tawbatan nasuha, barik lana ya Allah fi hadhil ayyam ramadaniyat wa taqabbal minna jami'a amalina salihah siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin sallallahu alaihi wasallam Muhammadin subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.